Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ampermeter DC. Nah, ini adalah lambang ampermeter. Ampermeter dilambangkan dengan huruf A ya, kemudian ada lingkaran, di dalamnya ada huruf A, kemudian di sebelah kiri ada tanda positif. Nah, ini harusnya ada tanda negatif. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau probe yang positif, tanda positif dihubungkan pada sumber yang positif, sedangkan yang negatif pada sumber yang negatif. Alat ukur untuk mengukur nilai besarnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian listrik DC. Nah, ini ampermeter fungsinya ini ya, untuk mengukur arus DC pada sebuah rangkaian tertutup pada rangkaian listrik DC. Nah, kemudian satuannya itu adalah ampere ya, biasanya dinamakan dengan A. Kemudian ini macam-macam A ya, skalanya ya, ada ampere, itu satuannya secara sistem internasional adalah ampere. Kemudian ada miliampere, M-nya kecil ya, kemudian miliampere. Kemudian yang paling kecil lagi di bawahnya ada mikroampere dan seterusnya ya. Nah, yang sering kita pakai nanti adalah ampere dan miliampere, terutama miliampere. Nah, tolong diingat ya, 1 miliampere itu sama dengan 1/1000. 1/1000 ampere ya. 1/1000 ampere atau sekitar 0,001 ampere. Nah, ini konversinya. Sedangkan kalau 1 ampere ini ya sama dengan 1000, kebalikannya ya, 1000. Jadi 1 ampere itu sama dengan 1000 miliampere. Ini jangan kebalik. Jadi mili itu lebih kecil ya, kalau ampere lebih besar. Jadi kalau 1 miliampere itu adalah 1 dibagi 1000 ampere atau sekitar 0,001 ampere. Kalau 1 ampere itu adalah 1000 miliampere. Nah, oke, itu konversi ya dari satuan arus. Nah, ampermeter DC skala lebih kecil. Nah, itu adalah miliampere. Seperti yang saya jelaskan ya, skala lebih kecil, satuannya adalah miliampere. Lebih kecil lagi, ada yang namanya mikroampere. Nah, ini kalau 1 mikroampere, biasanya 1 mikro itu lambangnya begini ya, 1 mikroampere. Berapa ampere? Nah, ini 1 dibagi 1 juta. 1 juta. 1 juta itu nolnya 6 ampere. Nah, ini ya. Atau sama dengan 0, ini banyak sekali, 0,00001 ampere. Seperti ini. Atau kalau misalnya dengan tulisan yang lain, yaitu 1 kali 10 pangkat. Nah, karena ini 1 dibagi 1 juta, jadi 1 kali 10 pangkat min 6. 1 kali 10 pangkat min 6 ampere. Kalau 1 ampere berapa mikroampere? Ya 1 juta. Ya, kalau mikro ke ampere itu dibagi 1 juta. Atau kali 10 pangkat min 6 ampere. Ya, oke, seperti itu. Nah, ini ampermeter. Jadi ini adalah galvano ya. Galvano yang kita bahas sebelumnya tadi, ini adalah probe positif, terminal positif, di sini adalah terminal negatif yang warna hitam. Ini akan ada arus masuk. Nah, M ini adalah arus galvanometer ya, ini ke galvanometer. Nah, kita tahu bahwa di galvanometer tadi arus maksimum yang boleh masuk itu sekitar 1 miliampere. Itu kan kecil sekali. Sedangkan arus yang kita ukur menggunakan multimeter atau ampermeter itu bisa misalnya 50 miliampere, 100 miliampere, bahkan 500 miliampere atau 1 ampere. Nah, otomatis galvano kalau langsung dilewati arus yang besar seperti itu ya tidak mampu, dia bisa rusak. Untuk itu perlu yang namanya hambatan. Nah, ini dinamakan hambatan shunt ya. Nah, jadi hambatan dia disusun paralel dengan galvanometer. Kalau ada arus yang masuk
melalui probe positif. Nah, kita ingat kalau ada arus yang masuk melalui ini ya, kan ersan ini ada hambatan, di galvano pun punya hambatan, yaitu hambatan dalam galvanometer ya. Nah, ketika arus melalui sebuah percabangan, maka arus akan dibagi ya. Ada arus I1, ada arus I2. Dan nanti totalnya pun akan sama. Arus yang memasuki cabang percabangan sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Nah, ini hukum satu Kirchhoff ya. Nah, oke, jadi di sini tetapi besarnya arus yang melewati ersan dan yang melewati galvano ini tentunya berbeda bergantung dari besaran atau bergantung besarnya hambatan yang ada di sini. Nah, fungsinya ersan ini membagi ya, sehingga arus itu tidak semuanya melewati galvano, sehingga galvano ini dia tidak rusak atau karena kan arusnya misalnya arusnya besar di sini, maka arus ini akan melewati yang ersan ini, tidak galvano. Nah, ini yang melewati galvano sesuai dengan hambatan yang ada di galvano, sehingga bisa ditekan arus yang melewati galvano. Karena sebagian arusnya akan melewati ersan. Nah, ersan ini nanti kita bisa ubah-ubah berapa sih besarnya, itu bergantung dengan yang kita mau alat ukurnya ini dia mengukur berapa sih arusnya. Nah, itu nanti seperti itu. Jadi fungsinya ersan itu adalah untuk membagi arus ya di sini. Oke, kemampuan arus simpangan penuh galvanometer itu kan kecil, tidak lebih dari 1 mA seperti yang saya bilang tadi. Maksimumnya arusnya ini kalau misalnya dari galvano ini dia maksimum ke kanan, dia cukup butuh 1 mA. Sedangkan yang kita ukur di sini arusnya kan lebih dari 1 mA, maka perlu yang namanya ersan. Dan arus yang diukur pada umumnya besar. Oke ya. Diperlukan sebuah tahanan yang dipasang paralel untuk meningkatkan kemampuan galvanometer ini ya. Tahanan ersan ini adalah fungsinya untuk membagi arus, sehingga arus tidak semuanya ke galvano. Ya, yang ke galvano cukup maksimum adalah 1 mA. Nah ini ya kalau kita menggunakan persamaan. Nah ini sudah saya jelaskan tadi. VRS ini adalah V di sini ya. VRS. Nah, kita ingat kali ini kan disusun secara paralel, maka tegangan di sini ya. Tegangan di titik ini dan titik ini, misalnya di sini saya tulis titik A, di sini titik B, nah, titik B, di sini titik C, di sini titik D, misalnya begitu. Nah, VAD itu sama dengan VBC misalnya, VAD sama dengan VBC. Jadi karena ini kan secara paralel, kalau disusun secara paralel, maka besarnya tegangan A, D, dan BC ini selalu sama. Yang beda adalah arus ya. Arus yang melewati A, B, C, D itu berbeda dengan arus yang melewati AD, bergantung hambatan yang ada di sini. Sehingga VRS itu adalah ini, VRS adalah AD ini ya, VAD, sama dengan V galvano yaitu VBC, ini V galvano. Jadi seperti ini. Nah, VRS adalah arus yang lewat sini. AD, arus dari A ke D. Nah, arus dari A ke D itu adalah arus ini. Arus total ini dikurangi arus IM ini. Nah, ini yang arus ID. Misalnya di sini, di arus yang ke bawah ini adalah I besar dikurangi I. Ini ya, ini arus yang ke bawah. Kali dengan ersan atau RS sama dengan IM arus yang galvano dikali dengan RM. RM itu di sini. Jadi hambatan dalam galvanometer. M kali RM. Nah, yang kita cari adalah ersannya berapa? Nah, RS sama dengan IM dikali RM dibagi I minus IM. Sehingga didapatkan rumus seperti ini untuk mendapatkan hambatan SAN-nya. Nah, ini adalah ampermeter untuk multi range. Ya, ini galvano, kemudian ini adalah selektor ya. Kita bisa mau pilih menggunakan ini batas ukur ya. Kalau kita sudah ke selektor berarti kita milih batas ukurnya berapa ampere.
0,25 ampere, 0,5 ampere, atau 100 miliampere. Nah, itu tadi di sini. Sedangkan di dalam selektor tersebut ada hambatan ini ya yang dipilih. Nah, ini adalah R-SUN-nya. Ya, hambatan RA, RB, RC, RD ini adalah R-SUN. Nanti untuk membagi arus yang melewati galvano ini. Galvano ini adalah tadi ya kumparan yang ada di dalam amperemeter yang kita punya. Dan yang menunjukkan display jarumnya itu adalah galvanonya. Nah, atau pakai yang seperti ini. Nah, kalau yang di bawah ini sebenarnya prinsipnya sama. Kalau ini kan menggunakan masing-masing ya RA, RB, RC, RD sendiri-sendiri. Sedangkan kalau yang ini nanti ketika kita ini ya jarum ini kita pilih yang atas, berarti nanti kita menggunakan R1, R2 dan R3 disusun secara seri hambatannya. Kalau kita menggunakan di sini, kita pilih selektornya di sini, berarti nanti yang dipakai adalah ini ya. Jadi R1 dia nanti masuk ke ditambahkan dengan hambatan RM, R2, R3 ini sebagai R-SUN-nya dan terus-terusnya. Ini hanya pemilihan selektor. Nah, ini contoh sebuah galvanometer dengan tahanan dalam 50 ohm dan arus simpangan maksimum 1 miliampere. Desain sebuah amperemeter SUN universal dengan batas ukur 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere. Tentukan R1, R2, dan R3. Nah, saya kira ini adalah tugas ya. Ini tugas, nanti mungkin di pertemuan kelas akan saya sampaikan lagi. Ini sebagai tugas, cuma di sini tidak saya sampaikan. Nah, silakan nanti dicari. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan amperemeter, ini ya, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Karena tahanan dalam amperemeter itu kecil, yaitu tadi maksimum 1 miliampere, jangan sekali-kali memasang amperemeter paralel ke sumber tegangan. Hal ini karena seolah-olah menghubung singkatkan sumber tegangan sehingga arus yang mengalir cukup besar dan akan merusakkan kumparan atau bisa terbakar. Galvanometer tadi bisa rusak atau bisa panas ya, terbakar. Kalau misalnya kita memasang amperemeter secara paralel, padahal kan amperemeter harus disusun secara seri. Perhatikan polaritas alat ukur. Polaritas yang terbalik akan menyebabkan defleksi yang berlawanan dengan arah yang seharusnya sehingga dapat merusak jarum penunjuk alat. Seperti yang saya bilang tadi, sama dengan voltmeter, kalau misalnya probe-nya terbalik, maka jarum itu tidak ke kanan tapi ke kiri. Nah, semakin besar arusnya, maka ke kirinya gaya yang menggerakkan jarum tadi ke kiri semakin besar. Nah, itu bisa merusak galvano ya atau penunjuk alat tersebut. Ya, kesimpulannya, amperemeter DC adalah alat ukur untuk mengukur arus listrik searah. Amperemeter dipasang seri terhadap beban yang diukur. Pemasangan polaritas probe amperemeter DC tidak boleh terbalik karena akan mengakibatkan simpangan jarum berlawanan arah sehingga akan merusak jarum. Yang keempat, amperemeter tidak boleh dipasang secara paralel dengan sumber tegangan. Ini juga akan merusak galvanometer yang ada di amperemeter DC. Ya, oke, untuk amperemeter saya kira cukup sekian. Untuk meter akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih.